APBN dan APBD. Perkenalkan, nama saya Arun Josefa Lubis, kelas 11 IPS 1. Apa saja sih yang perlu kita bahas dalam APBN dan APBD? Yang dibahas dalam APBN dan APBD merupakan pengertian, fungsi, tujuan, sumber-sumber, jenis-jenis, mekanisme, dan juga pengaruh. Oke, kita lanjut ke topik. Apa sih yang dimaksud dengan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara? Oke, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui DPR. APBN juga memiliki 6 fungsi. Apa saja fungsinya? Yuk kita simak. 1. Fungsi otorisasi, yaitu APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. APBN menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan dan rencana yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi, di mana APBN harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, sehingga menciptakan efisiensi perekonomian dengan sumber daya teralokasi secara optimal. Yang kelima, fungsi distribusi, di mana berkaitan dengan pendistribusian barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Dan yang terakhir adalah fungsi stabilisasi, di mana APBN menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Tujuan dari APBN adalah sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah. Sumber-sumber penerimaan negara dibagi menjadi dua, yaitu 1. Penerimaan dalam negara, di mana penerimaan sumbernya berasal dari kemampuan dalam negara. Penerimaan dalam negara dibagi dua, 1. Penerimaan perpajakan. Dan yang kedua adalah penerimaan negara bukan pajak. 2. Hibah. Hibah adalah hadiah dari negara-negara donor yang memberikan kontribusi dana untuk kelangsungan proses pembangunan di dalam negeri. Jenis-jenis belanja negara dibagi menjadi dua, yaitu belanja pemerintah pusat dengan pengeluaran, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dan yang kedua adalah belanja pemerintah pusat dari dana, 1. Dana perimbangan, dan 2. Dana otonomi khusus dan penyeimbang. Tujuannya yang dilakukan dari pengeluaran pemerintah diantaranya melaksanakan pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan, memperlancar roda perekonomian, membiayai pengeluaran rutin, meningkatkan pelayanan, mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Materi selanjutnya adalah mekanisme penyusun APBN yang dibagi menjadi 3. 1. APBN sebagai wujud. Yang kedua, rancangan undang-undang APBN diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR. Yang ketiga, jika DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan oleh Presiden, maka pemerintah dapat menggunakan APBN tahun lalu. Sekarang kita masuk ke pengaruh APBN terhadap perekonomian. 1. Meminimalisir volatilitas atau fluktuasi dalam perekonomian. Kedua, menanggulangi kemiskinan. Ketiga, melakukan intervensi. Keempat, menjaga stabilitas. Kelima, menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, wabah, penyakit, dan konflik sosial. Sekian pembahasan dari materi APBN. Sekarang kita masuk ke materi baru, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang sering disebut APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui DPR. APBD memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Sekarang kita lanjut ke tujuan disusunnya APBD, yang dimana sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan bagi pemerintah daerah.
Oke, kita lanjut pembahasannya di jenis-jenis belanja daerah yang dibagi menjadi dua bagian. Satu, belanja menurut urusan wajib dan urusan pilihan. Sekarang kita akan masuk ke mekanisme penyusun APBD yang dibagi menjadi 5 bagian. Satu, APBD ditetapkan dengan perda paling lama 1 bulan setelah APBD ditetapkan. Yang kedua, perubahan APBD ditetapkan dengan perda paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Yang ketiga, perhitungan APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Keempat adalah pedoman tentang penyusun, perubahan, dan perhitungan APBD ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir adalah APBD yang telah ditetapkan dengan perda disampaikan kepada gubernur. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu pengaruh APBD terhadap perekonomian yang dibagi menjadi 6. 1. Perekonomian di daerah lebih terarah sesuai dengan visi dan misi pembangunan pemerintah daerah masing-masing. 2. Pengeluaran anggaran untuk pembangunan di daerah lebih terkendali. Ketiga, kinerja pemerintah lebih terukur dengan membandingkan APBD yang sudah ditetapkan. Keempat, target penerimaan pemerintah daerah dalam suatu periode lebih jelas. 5. Kesejahteraan masyarakat di daerah dapat lebih meningkat. Yang terakhir adalah IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Sekian materi APBD.